Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Saya akan bicara kali ini tentang bagaimana timnas U17 kita yang ditangani oleh Coach Nova Arianto bersama dengan Kurniawan Dwi Yulianto yang nantinya akan menggantikan posisi Nova sebagai pelatih di timnas U17. Kita kalah telak pada hari Minggu kemarin 8 Februari 2026 di Tangerang, dan itu kekalahan telak sangat mengecewakan memang. Kalah dengan 0-7 dari timnas U17 Cina. Bahkan beberapa pemain kita tuh sampai mungkin menangis karena mungkin shock dengan kekalahan 0-7 ini, tidak diduga. Coach Nova juga mengatakan bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi dia dengan apa yang diinginkan, dan dia pasti merasa kecewa, namun tidak menyalahkan pemain karena menurut Nova pemain sudah mengeluarkan kemampuan terbaik mereka menghadapi timnas Cina U17. Nova berharap di pertandingan kedua nanti pada Rabu ini itu akan lebih bagus penampilan timnas U17 kita yang akan bertanding di Sport Center di Kelapa II masih di Tangerang. Dan Nova sangat memaklumi bahwa anak-anak U17 saat ini itu baru pertama kali tampil di event uji coba ini, yang boleh dibilang event internasional juga buat mereka, walaupun ini dalam laga persahabatan, sehingga belum begitu bagus kerjasama tim, bagaimana cara transisi permainan, membuild up serangan, dan dominasi itu ada di Cina. Dan Cina layak memenangkan pertandingan karena tampil bagus. Beberapa surat kabar Cina bahkan itu menyoroti penampilan Indonesia yang dianggap kurang baik dan memuji penampilan timnas U17 Cina yang menghajar timnas U17 kita. Karena kalau bisa dilihat di sini kan U17 ini akan dipersiapkan ke Piala Asia. Bahkan inilah mereka cikal bakal untuk diterjunkan di Piala Dunia. Tidak semua memang sebagian besar yang tampil di Piala Dunia kemarin di Qatar itu tidak bermain kecuali Mirsa yang masih bertahan. Ada pemain satu yang diaspora, Nicholas Indra, yang dipanggil tapi memang belum maksimal. Kalau melihat timnas U17 kita kalah dalam segala hal menghadapi timnas U17, dan ini menjadi PR bagi Coach Nova juga bagi Kurniawan untuk membesut timnas U17 kita, karena kekurangan-kekurangan ini harus benar-benar ditutup. Walau Nova sendiri sudah mengatakan bahwa sebenarnya persiapan sudah lama, mungkin sudah 5 bulan lebih mereka mempersiapkan diri, tapi anak-anak memang belum terbiasa dengan tampil seperti melawan Cina. Semoga ini menjadi pelajaran penting tentunya ke depan, karena pasti ada tim-tim yang lebih bagus lagi yang akan dihadapi oleh timnas U17 kalau tidak bersiap dengan benar. Kalau melihat kualitas membandingkan dengan yang tampil tim U17 di Qatar di Piala Dunia memang jauh dan itu kita bisa lihat bagaimana kedalaman skuad yang tidak sebagus ketika timnas kita tampil di Piala Dunia dan sekarang menjadi tugas pertandingan kedua untuk lebih baik lagi bagi timnas U17 kita menghadapi tim yang sama Cina. Kalau tidak ada perbaikan, saya pikir kekalahan telak lagi bisa dialami oleh timnas U17 kita. Dan bagi Kurniawan tentunya akan belajar banyak dari apa yang dia lihat setelah mendampingi Coach Nova bermain melawan tim yang memang seakan satu kelas tuh permainan mereka Cina itu di atas timnya Kurniawan yang menangani timnas U17 kita. Jadi kita akan lihat nantinya apakah besok atau Rabu nanti ini itu akan ada perubahan-perubahan yang signifikan, belajar dari kekalahan telak kemarin ketika dipermak Cina dengan 0-7, dan semoga anak-anak ini tidak down mereka tetap semangat untuk menghadapi laga kedua, dan
ada perbaikan yang baik sehingga kita bisa memberikan perlawanan dan syukur-syukur bisa memenangkan laga atau paling tidak bermain imbang. Ya, semoga memang harus lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, ya kekalahan akan menghantui lagi bagi timnas U17 kita. Ya, semoga yang terbaik lah. Itu menjadi harapan kita semua ya bagi Mirsa dan kawan-kawan. Dengan saya Bung Ropan berbicara dan terus mensupport ya, anak-anak kita atau adik-adik kita dalam pertarungan nantinya melawan U17 Cina. Ciao.